Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali kepada pembelajaran selanjutnya dengan sejarah Indonesia. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kepemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Kita mulai dari kompetensi inti. Kita lanjutkan kepada kompetensi dasar yang akan dicapai kepada pembelajaran hari ini, yaitu menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan. Kemarin sudah kita bahas tentang proses dan berkembangnya penjajahan di Indonesia. Pada kali ini kita akan bahas kepemerintahan Belanda di Indonesia dengan ketiga indikatornya. Kita amati gambar pada slide berikut ini. Adanya jalan raya, kemudian apa hubungannya dengan masa kepemerintahan Belanda? Nah, itu ada gambar Daendels, gubernur jenderal yang memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 11. Daendels adalah salah satu yang menerapkan kebijakan penyengsaraan rakyat di Indonesia. Salah satunya adalah pembangunan Jalan Raya Anyar sampai Panarukan. Itulah jadi hubungan dari jalan raya dengan kebijakan Belanda. Berikut adalah gambar peta persebaran kebijakan Belanda di Jawa. Jalan raya yang telah dibangun oleh rakyat Indonesia. Tanpa kita sadari, kita sudah menikmati hasil jeripaya rakyat Indonesia pada masa itu, di mana pada masa itu kehausan, kelaparan, kerja rodi, semua diterapkan oleh kebijakan Belanda. Oleh karena itu, dalam menghargai jasa para pendahulu kita, harusnya kita lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Selanjutnya, gambaran dari kerja rodi atau kerja paksa, di mana rakyat Indonesia diwajibkan menyerahkan tanaman kepada pihak Belanda. Tanaman tersebut adalah tanaman ekspor yang laku dijual di kancah internasional seperti kopi, lada, dan lain sebagainya. Dengan itu, Belanda mendapat keuntungan yang lebih besar. Salah satunya adalah sistem Prianger System, Stelsel. Prianger Stelsel itu sistem priangan yang mewajibkan rakyat priangan itu menanam kopi serta memberikannya kepada pihak Belanda. Dengan keuntungan yang besar, pihak Belanda menjual ke negara Eropa lainnya. Selain itu juga ada penerapan sistem pajak yang dilakukan oleh Daendels di Indonesia. Kemudian, lengsernya Daendels. Ada dua faktor yang mengakibatkan Daendels ini dilengserkan. Yang pertama, ia tertuduh bahwa adanya korupsi dalam VOC, sehingga dia dipanggil oleh kedaulatan Belanda dan Perancis agar lengser dan menyerahkan kekuasaannya kepada Janssens. Setelah lengser, Daendels pun bertugas sebagai tentara di Prancis dan menjadi gubernur jenderal di Ghana. Pada masa kepemerintahan Janssens ini juga adanya perjanjian Tuntang, yaitu penyerahan kekuasaan Belanda kepada Inggris
Isi dari perjanjian Tuntang adalah semua kepemerintahan Belanda diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Yang ketiga, orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Dan hutang Belanda menjadi tanggungannya sendiri, bukan tanggungan Inggris. Pada isi perjanjian Tuntang tersebut lebih memberatkan Belanda, karena Inggris hanya ingin menguasai di Indonesia tanpa menanggung beban Belanda dan tersaingi oleh Belanda. Gambar tersebut adalah gambar EIC. Kemudian dilanjutkan dengan adanya latar belakang mengapa Inggris kembali ke Indonesia dan melakukan berbagai perjanjian Tuntang. Karena Prancis adalah ancaman bagi Inggris di Asia sehingga perlu tindakan menyingkirkan Belanda dari Indonesia. Itu salah satunya tadi karena merupakan sekutunya. Pada masa itu terjadi blokade Napoleon terhadap Inggris yang tidak memperbolehkan melakukan perdagangan di Eropa. Sedangkan Inggris adalah negara industri yang membutuhkan tempat pemasaran sehingga menjadikan India dan Indonesia sebagai tempat untuk memasarkan barang. Di masa pemerintahannya, hilangnya perbudakan, menghilangkan kerja paksa, dan sistem sewa tanah. Masa kepemerintahan Janssens ini tidak berlangsung lama karena dilanjutkan kembali oleh Van den Bosch. Pada masa Van den Bosch ini adanya beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Pada masa kepemerintahannya juga adanya politik etis dan kultur stelsel. Sebelum itu kita bahas tentang pemerintahan Raffles. Pada masa pemerintahan Raffles di Indonesia tidak seberat dengan pemerintahan Daendels. Pada masa pemerintahan Raffles, ia lebih banyak melakukan beberapa penelitian, seperti ditemukannya bunga Rafflesia anorti. Kemudian dia juga membuat buku History of Java. Kemudian Raffles juga menganggap bahwa dari Indonesia tidak mendapat keuntungan yang besar, sehingga diberikannya kembali pemerintahan kepada Van den Bosch. Pada masa Van den Bosch inilah terjadi kultur stelsel atau sistem budidaya tanaman yang dikenal dengan sistem tanam paksa. Tanam paksa itu dilaksanakan dengan tujuan untuk menutupi kesulitan ekonomi pemerintahan Belanda. Berikut adalah gambar dari pemerintahan Van den Bosch, di mana rakyat Indonesia sangat menderita, jauh lebih menderita dari Daendels. Berikut ketentuan yang diterapkan oleh Van den Bosch. Beberapa poin tersebut sangat menyengsarakan rakyat karena semua dibebankan kepada rakyat. Van den Bosch dan kepemerintahannya hanya menerima jadi tanaman seperti padi, tebu, lada, kopi. Jika beberapa tanaman tersebut mengalami gagal panen, maka yang menjadi tanggung jawabnya adalah pemerintah Indonesia dan rakyatnya harus mengganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita oleh pemerintah Belanda. Kemudian pembayaran pajak hasil bumi. Jika rakyat Indonesia tidak memiliki tanah untuk ditanami tanaman, maka ia harus bekerja kepada pemerintah Belanda tanpa harus diupah. Berikut adalah peta konsep dari pemerintahan Belanda. Penderitaan rakyat adalah penyimpangan dari Starbuck tahun 1834, di mana tujuannya adalah untuk memperoleh hasil di atas target Belanda. Dan pendapatan atau persenan pun juga bertambah dari Belanda. Bupati kepala desa itu semua ditujukan kepada rakyat Indonesia. Dampaknya adalah penderitaan masyarakat Jawa. Tanaman padi tidak terurus karena adanya kerja paksa. Kemudian terjadinya kelaparan, kematian yang tinggi. Hal tersebut banyak terjadi juga di Cirebon, Demak, dan Grobogan. Berikut adalah gambar dari kerja paksa.
Begitu menderitanya rakyat Indonesia pada masa itu. Kerja tanpa diupah, kerja tanpa dibayar, kerja tanpa diberi makan, diberi minum, tanpa imbalan sepeser pun. Semua adalah untuk keuntungan Belanda. Kemudian adanya politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah memberikan kebebasan pada investor asing untuk masuk ke Indonesia. Kemudian ini adalah buku dari Max Havelaar, Multatuli, yaitu untuk mengkritik adanya kepemerintahan di Indonesia. Jika kita berbicara tentang politik pintu terbuka, maka kita akan dikaitkan dengan adanya Adam Smith, yaitu adanya sistem liberalisme atau sistem yang menghendaki adanya kebebasan kemerdekaan individu di segala bidang. Kemudian diterapkannya ekonomi liberal yang berarti ekonomi sebagian besar keputusan dalam perekonomian ditentukan oleh setiap masing-masing individu, bukan lembaga ataupun organisasi. Sedangkan adanya kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksinya dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Berikut adalah undang-undang agraria yang diterapkan oleh Belanda dengan tujuan melindungi petani, kemudian memberikan peluang kepada para penguasa. Kemudian ini contoh gambar dari pabrik gula, kereta api, pertambangan, dan sekolah pada masa itu, meskipun hanya sekolah bagi kelas menengah atas saja. Kemudian adanya krisis pada tahun 1885 yang menyebabkan harga komoditi turun seperti gula, kopi, dan tembakau. Upah pun juga murah, daya beli masyarakat yang sangat menurun. Berikut adalah dampak dari politik pintu terbuka. Selain politik pintu terbuka, juga adanya politik etis. Politik etis ada 3 program di mana adanya irigasi, edukasi, dan migrasi yang diselewengkan oleh Belanda. Irigasi awalnya untuk mengairi sawah pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia, malah diselewengkan untuk pemerintah Belanda. Migrasi untuk mendapatkan tenaga kerja yang sangat murah. Padahal pada awalnya migrasi itu dilaksanakan dengan tujuan memeratakan rakyat Indonesia. Kemudian edukasi awalnya untuk orang Indonesia secara keseluruhan, tapi untuk membantu administrasi Belanda. Kedua hal tersebut nantinya yang akan memunculkan adanya kelompok pelajar atau tokoh pelajar, organisasinya, sampai adanya Sumpah Pemuda. Sekian penjelasan dari Bu April. Kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.